Majelis Kehormatan Dewan atau MKD berkomitmen akan terus mengusut kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam perpanjangan kontrak Freeport oleh Setia Novanto. Sejauh mana komitmen MKD dalam menindak kasus Setia Novanto ini? Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Tezar Aditya langsung dari DPR. Tezar, sejumlah kalangan sudah banyak yang kemudian mendorong supaya Setia Novanto ini mundur dari jabatannya. Apakah sudah ada tanggapan dari MKD mengenai hal ini? Ya, Ega, benar sekali bahwa tadi juga kami sempat mewawancarai Wakil Ketua dari Mahkamah Kehormatan Dewan DPR di sini, Syarifuddin Suding dari Partai Hanura yang kita tahu. Dan ia mengatakan bahwa untuk mengusut kasus Setia Novanto, Ketua DPR ini Syarifuddin berjanji akan melakukannya secara objektif dan juga tanpa intervensi dari pihak manapun. Ia juga mengatakan, ia juga menolak jika dikatakan bahwa MKD ini rawan diintervensi karena ia mengatakan bahwa ia tidak akan mempertaruhkan kredibilitas, marwah dan martabat kedewanannya ini terkait dengan pelanggaran kasus kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setia Novanto. Ada dua kasus setidaknya yang nanti akan disidangkan, yang akan dibahas dalam persidangan oleh MKD ini. Yang pertama adalah dugaan pencatutan nama Presiden dan juga Wakil Presiden, dan yang kedua adalah dugaan Setia Novanto meminta saham Freeport Indonesia. Egan. Ya, Tezar, ada sejumlah fraksi di DPR yang kemudian merombak anggotanya di MKD. Apakah Anda mengetahui kenapa perombakan ini dilakukan? Ya, benar sekali bahwa sebelumnya 2 hari lalu ini dibacakan memang adanya pergantian anggota oleh Ketua MKD Surahman Hidayat, dan juga tadi menurut Syarifuddin Suding ini juga semata-mata hanya untuk memperkuat MKD karena kita ketahui ternyata anggota MKD ini banyak yang sering tidak hadir dalam rapat. Dan ini juga bukan merupakan keputusan dari MKD, tapi merupakan keputusan dari setiap fraksi yang menentukan apakah ini akan diganti atau tidak. Dan setidaknya ada beberapa fraksi yang diganti, Egan. Ini kita ketahui bahwa dari fraksi Partai Demokrat yang mengganti Guntur Sasongko dengan Fandi Utomo, kemudian fraksi Amanat Nasional yang mengganti Hang Ali Saputra Syahpahan dengan Sugiman, Ahmad Rizky Sadik digantikan Ahmad Bakri, kemudian juga fraksi Nasdem Fadoli yang digantikan oleh Akbar Faizal, dan yang terakhir ada fraksi PDIP yang menggantikan M. Prakosa dengan Henry Yoso Diningrat. Dan selain itu juga ini dinamika politik di sini juga masih berkembang, Egan. Salah satunya adalah dengan penandatanganan mosi tidak percaya oleh beberapa fraksi untuk kemudian menggeser Setia Novanto dari jabatan Ketua DPR. Setidaknya ada 4 fraksi yang menandatangani mosi tidak percaya ini, yakni adalah Hanura, PKB, Nasdem, dan juga PDIP. Egan. Tezar, apakah sudah ada keputusan bagaimana nanti dengan sidang MKD berkaitan dengan kasus Setia Novanto? Apakah ini akan bersifat terbuka atau tertutup, Tezar? Ya, Gan, memang kemarin akhirnya telah diputuskan bahwa MKD akan meneruskan pengusutan dari kasus yang diduga melibatkan pelanggaran etik dari Ketua DPR Setia Novanto ini. Dan tadi juga Syarifuddin Suding menyatakan bahwa sidang ini akan dilakukan dengan terbuka. Bahwa ini juga merupakan pintu masuk untuk membongkar para orang-orang yang merugikan bangsa ini dalam kaitannya terkait dengan pertambangan. Jadi akhirnya nanti persidangan ini yang dijadwalkan akan dilakukan pada Senin mendatang akan dilakukan secara terbuka, kecuali apabila para saksi yang dihadirkan kemudian meminta untuk ditutup. Jadi jika ada misalnya informasi rahasia terkait dengan negara atau informasi pribadi lainnya, dan para saksi yang dihadirkan ke persidangan itu meminta agar dilakukan secara tertutup, maka atas persetujuan para anggota MKD kemudian persidangan akan ditutup untuk sementara. Tapi secara keseluruhan sidang ini akan digelar secara terbuka. Dan Egan dan juga pemirsa, sebelumnya MKD juga berencana melaporkan adanya dugaan pembocoran transkrip percakapan yang menjerat Ketua DPR Setia Novanto. Dan memang untuk selengkapnya marilah kita dengarkan dari kutipan wawancara bersama dengan Syarifuddin Suding yang tadi pagi sempat kami wawancarai. Proses pembuktian ya nanti dari pihak pihak pelapor ya untuk mengkonfirmasi tentang bukti rekaman yang sudah disampaikan kepada pihak MKD. Lalu
Jadwal pemeriksaan Lalu kemudian sidangnya itu terbuka dan tertutup, artinya secara proporsional. Artinya ketika misalnya pihak terperiksa atau yang diperiksa nantinya ada hal-hal yang dianggap ada kerahasiaan, ya maka itu dinyatakan tertutup. Ya. Tapi kalau misalnya kita anggap tidak ada hal yang perlu kita tutupi, ya kita menghargai tentang keterbukaan informasi publik dan itu kita nyatakan terbuka untuk umum. Kapan Pak? Ya, pemirsa, sebelumnya MKD berencana melaporkan adanya dugaan pembocoran transkrip percakapan yang menjerat Ketua DPR Setia Novanto. MKD beranggapan transkrip tersebut merupakan dokumen negara yang tidak boleh dibocorkan ke publik. Wakil Ketua MKD Sufmi Dasko mengatakan bukti percakapan yang diserahkan Menteri SDM tersebut seharusnya tidak beredar luas di media. Transkrip pembicaraan ini dianggap menjadi dokumen negara karena menjadi bagian dari laporan Menteri SDM Sudirman Said kepada MKD. Namun, politisi Gerindra itu tidak mau menduga-duga siapa yang harus bertanggung jawab atas bocornya surat dan transkrip rekaman tersebut. Sebelum menjadi bagian dari pelaporan Menteri SDM, transkrip percakapan ini dibacakan dalam acara bincang-bincang di salah satu televisi swasta. Sampai tadi kita cek belum. Mungkin ya siang. Ya, hari ini saya rencana ke Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan soal adanya dugaan pembocoran dokumen yang sudah menjadi dokumen negara karena sudah secara resmi dimasukkan atau dilaporkan ke MKD. Ya, selain itu nama Ketua DPR Setia Novanto sontak menjadi pembicaraan di publik setelah Menteri SDM Sudirman Said melaporkannya ke MKD. Sudirman Said membeberkan kronologi pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Pada Senin 16 November lalu, Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR kedatangan tamu Menteri ESDM Sudirman Said. Saat itu Sudirman menjelaskan nama yang selama ini disebut-sebut mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden sudah diserahkan ke MKD. Setelahnya, terungkaplah nama yang dimaksud adalah pucuk pimpinan DPR Setia Novanto. Dalam laporan tersebut disebutkan terjadi 3 pertemuan antara Setia Novanto dengan pihak PT Freeport Indonesia. Dalam pertemuan ketiga yang berlangsung hari Senin 8 Juni 2015 di sebuah hotel di kawasan SCBD Jakarta Pusat, Setia Novanto menjanjikan cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PT Freeport dan meminta PT Freeport memberikan saham yang disebutnya akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Setia Novanto membantah tudingan dan mengklaim tidak pernah membawa nama Presiden dan Wakil Presiden untuk melobi Freeport. Ya, kalau masalah itu tentu saya selaku juga kader Golkar ya yang sudah dipercayakan di pimpinan DPR dengan isu-isu tersebut tentu saya pasti menyampaikan ya bahwa saya tidak pernah membawa nama Presiden ataupun Pak Wapres gitu ya. Karena yang saya lakukan adalah terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara dan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Khususnya masalah Papua, itu tentu saya selalu ingin berjuang supaya masalah pendapatan daripada masyarakat di Papua itu akan lebih baik. Setia Novanto pun menemui Wakil Presiden Yusuf Kala untuk menjelaskan hal tersebut. Bukan hanya itu, elit koalisi Merah Putih pun menggelar pertemuan dan memberikan dukungan pada Setia Novanto. Penyelesaian kasus ini kemudian diserahkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Dalam transkrip pembicaraan yang beredar, sejumlah nama ikut disebut-sebut, mulai dari nama menteri hingga nama pengusaha. Ya, Ega dan juga pemirsa, sebelumnya memang kita telah melihat bahwa MKD ini banyak yang meragukan dari adanya upaya MKD ini untuk mengulur-ngulur waktu persidangan dari Setia Novanto. Salah satunya adalah yang terjadi kemarin. Ini diragukan legal standing dari laporan Sudirman Said, Menteri SDM ke MKD atas dugaan dari pelanggaran etik yang dilakukan oleh Setia Novanto. Dan ini dianggap
oleh MKD sebelumnya bahwa Sudirman Said ini tidak masuk dalam daftar orang-orang pihak-pihak yang berhak mengadukan Ketua DPR ke MKD. Dan juga akhirnya kemarin dipanggil juga ahli tata bahasa untuk memperlihatkan apakah ini masuk atau tidak laporan ini. Dan ternyata akhirnya menurut ahli tata bahasa ini, dan ini masuk dalam pihak-pihak yang boleh melaporkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Setia Novanto. Dan sama-sama kita berharap bahwa nantinya MKD ke depannya akan mengusut dugaan pelanggaran etik yang melibatkan pejabat negara ini dengan baik dan juga objektif. Kembali ke Anda, Egan. Baik, terima kasih Tezar Aditya atas berbagai informasi yang disampaikan langsung dari sana.